jam 9 pagi di GBI Tanah Abang ya. Jangan lupa ya di like sama di subscribe. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Hai Kak, hai Shalom. Kita mau ibadah loh dari Minggu. Iya nih dari kita Minggu mau aja. ibadah. Ayo kita ibadah. Shalom teman-teman. Mari kita mulai ibadah ya. Sebelum mulai ibadah, Cicaca berdoa dulu. Yuk, adik-adik kita ibadah dulu yuk. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kalau Engkau boleh mengumpulkan kami kembali Bapa untuk melakukan ibadah biar Engkau yang berkati ya. Dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
apa kabarnya semua? Adik-adik, sukacita semuanya? Kita mau dengar firman Tuhan adik-adik. Siapin hati, ikutin kakak. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Bapak, kami mau buka hati kami selebar-lebarnya. Kami mau buka telinga kami Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapak. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kakak mau menceritakan tentang pertemuan Cornelius dan Petrus. Adik-adik, ada yang tahu nggak ayat Alkitabnya di mana? Ada yang adik-adik pernah baca? Kakak kasih tahu ya. Ayatnya ada di Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Adik-adik, pertama-tama Bapak Cornelius. Adik-adik ada yang kenal Bapak Cornelius nggak? Nggak kenal ya? Kakak juga nggak kenal, tapi kakak membaca dari kitab suci, jadinya kakak tahu deh ceritanya. Nah adik-adik sambil baca juga ya kitab sucinya. Di Kisah Para Rasul 10 diceritakan bahwa Bapak Cornelius seorang yang saleh adik-adik. Dia tinggal di Kaisarea. Dia saleh, dia takut Tuhan, dia itu rajin memberi sedekah untuk orang-orang Yahudi. Lalu Bapak Cornelius ini mendapat penglihatan adik-adik bahwa dia disuruh menemui Simon Petrus di Yope. Nah, adik-adik tahu nggak, Bapak Petrus ini juga seorang yang saleh. Dia ini seorang hamba Tuhan adik-adik. Dia ini orang yang memberitakan firman Tuhan. Cornelius menyuruh 2 hambanya dan 1 prajuritnya untuk pergi ke Yope menemui Bapak Petrus. Lalu pergi nih 2 hambanya dan 1 prajurit itu ke Yope. Setelah pukul 12 petang, pada saat mereka dalam perjalanan adik-adik di rumah Bapak Petrus itu sedang berdoa naik ke atas rumahnya. Dia berdoa dengan tekun, dengan kusuk adik-adik. Dan setelah itu Bapak Petrus merasakan ada kuasa ilahi turun menaungi Bapak Petrus. Lalu Bapak Petrus itu mendapat penglihatan. Penglihatannya tuh begini adik-adik. Dia melihat langit terbuka, lalu ada 1 kain yang turun dari langit itu, dan di dalamnya itu terdapat segala macam binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Dan ada suara yang dia dengar, dan suara itu berkata, "Hai Petrus, bangunlah dan makanlah, sembelihlah dan makanlah." Tapi Bapak Petrus itu berkata begini adik-adik, "Tidak, aku tidak makan makanan yang haram atau yang tidak tahir." Tapi ada lagi suara yang seperti itu lagi adik-adik, "Bangunlah," sampai 3 kali. Dan Roh Allah itu berkata, apa yang sudah dikatakan halal sama Tuhan tidak boleh dikatakan haram adik-adik. Terus akhirnya Bapak Petrus itu terbangun adik-adik, dan rohnya itu berkata, "Turunlah ke bawah, bangun dan turunlah ke bawah." Habis itu ada 3 orang yang mencari engkau, katanya rohnya itu gitu. Terus sudah gitu sampailah dia turun ke bawah. Akhirnya kan Bapak Petrusnya itu menemui 3 orang utusan dari Bapak Cornelius adik-adik. Sampai di bawah, Bapak Petrusnya itu mendengar kayak rohnya itu berkata bilang gini, "Jangan bimbang, ikutlah kepada mereka, karena mereka itu orang yang Tuhan suruh adik-adik." Terus akhirnya Bapak Petrus itu menemui 3 orang yang datang tadi. 3 orang ini disuruh bermalam dulu sama Bapak Petrus di rumahnya. Dan keesokan harinya Bapak Petrus pergi bersama-sama dengan
masuk ke Kaisarea, ke tempatnya Bapak Kornelius. Sampai di tempatnya Bapak Kornelius, udah banyak orang di rumahnya adik-adik. Banyak saudara-saudaranya Bapak Kornelius yang sudah menanti-nantikan Bapak Petrus di situ. Lalu Bapak Korneliusnya itu menanti-nantikan gitu kan. Akhirnya datanglah Bapak Petrus ke rumahnya Bapak Kornelius. Dan sampai di situ Bapak Petrus itu bercakap-cakap adik-adik, memberitakan firman Tuhan. Lalu Bapak Petrus berkata, barang siapa yang takut akan Tuhan, Tuhan berkenan kepadanya. Dan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari kematian akan mengampuni setiap dosa orang-orang yang berkenan kepadanya adik-adik. Yuk adik-adik, orang-orang di situ tuh semuanya heran loh adik-adik. Tahu nggak adik-adik kenapa orang-orang itu heran? Orang-orang itu berkata begini, kok bisa ya orang yang bukan dari bangsa Yahudi atau suku Yahudi menerima roh Allah adik-adik, menerima kepenuhan Roh Kudus? Karena Allah tidak memilih bangsa manapun adik-adik. Siapapun dari bangsa manapun kita, kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, pasti Tuhan mencurahkan rohnya ke atas kita. Nah adik-adik, sampai di sini adik-adik menangkap sesuatu nggak? Di sini kita belajar ya adik-adik ya, bahwa kalau kita mengikut Tuhan, kalau kita setia sama Tuhan, kita akan mendapat hal-hal yang baru adik-adik, hal-hal yang belum pernah kita alami sebelum-sebelumnya. Dan Tuhan selalu menyertai kita adik-adik melalui Roh Kudusnya adik-adik. Nah adik-adik mau nggak disertai sama Tuhan Yesus? Yuk kita setia sama Tuhan Yesus, nurut akan apa yang ada di firman Tuhan Yesus, jadi anak yang benar, jadi anak yang baik, beritakan Injil kemanapun kita pergi adik-adik. Yuk, selesai kakak berbicara hari ini. Sekarang kita mau baca ayat hafalan kita. Adik-adik, ayat hafalannya kita ambil dari Matius 28 ayat 19. Begini bunyinya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Adik-adik, yuk kita ulangi lagi, kita baca sama-sama ya. Di Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Adik-adik, kita tutup dengan doa yuk. Bapak, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar Tuhan. Kami mau Tuhan mengikuti Engkau ya Tuhan. Kami mau memberitakan Injil-Mu ya Tuhan, biar seluruh bangsa boleh menjadi murid-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami ini ya Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati kami ya Tuhan. Kemanapun kami boleh pergi ya Tuhan, firman-Mu terus ada dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Terang Allah pada terbit
rekening di bawah ini atau scan QR di samping. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Hai Afif. Hai, gimana kabarnya? Baik. Apa tuh? Wah, ada pengumuman. Apa tuh? Ditulisnya, dicari pasukan Laskar Kristus dengan ciri-ciri: 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai oleh Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Bila itu adalah adik-adik, yuk kita deklarasikan, ikuti kakak ya. Aku generasi Yeremia. Aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua adalah generasi Yeremia. Kita semua adalah generasi Yeremia. Selamat adik-adik telah bergabung dengan pasukan Laskar Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Mari lipat tangannya. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dan di hari-hari ini kami senantiasa ya Tuhan ada di dalam tangan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna. Berkati seluruh keluarga kami, berkati seluruh teman-teman kami yang ikut ibadah hari ini. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Damai sejahtera Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kami. Kami berdoa Tuhan Yesus buat negara kami Indonesia. Mari kita di rumah-rumah kita angkat tangan kita arahkan ke kamera dan kita bersama-sama berdoa buat Indonesia. Pada saat kita mengangkat tangan kita memberkati Indonesia. Berkat Tuhan turun atas Indonesia. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk Indonesia. Kami berdoa shalom atas Indonesia, damai sejahtera atas Indonesia. Kami memberkati pemerintahan Indonesia, kami memberkati Pak Jokowi, kami memberkati seluruh menteri-menteri ada, TNI, Polri, bahkan tenaga-tenaga medis. Kami berdoa, Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan dan kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan juga mereka keputusan-keputusan yang mendatangkan kebaikan buat bangsa ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan pemerintahan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat ibadah hari ini. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami rindu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari adik-adik kita di rumah-rumah, kita angkat tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan masing-masing kita terima berkat dimanapun kita berada. Biar berkat damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus dan kuasanya menyertai kita semua. Dimanapun kita berada, Tuhan menyertai. Allah Immanuel berserta dengan kita semua. Dalam nama Yesus, kita yang telah menerima berkat ini sama-sama katakan.